Oke guys, balik lagi sama gue di sini di channelnya Papa Jago TV. Kali ini gue sesuai judul dan thumbnailnya, gue pengen ngebahas sejarah kereta api. Jadi untuk kalian nih, gue tanya dulu sama kalian. Untuk kalian yang mungkin kelahirannya di tahun 90 atau 80, mungkin kalian merasakan ya kan geng, perubahan dari PT KAI dari tahun ke tahunnya yang lebih baik geng. Mungkin dulu kalian bisa lihat gimana orang-orang naik di atas kereta ya kan, bisa sampai keluar-keluar. Mungkin juga dulu ada yang sampai ngelempar batu, lu naik kereta pecah kepala lu ya kan. Dan sekarang kan mungkin lebih safe, lebih aman dan lebih nyaman, dan gak ada lagi penjual-penjual kaki lima yang berada di dalam kereta api ataupun gerbong-gerbongnya. Bener gak sih tuh kalau kalian tuh mungkin kalian pernah merasakan ya kan, banyak penjual, ada yang bawa ayam, dan sekarang tuh kereta api sekarang udah lebih baik. Dan kali ini gue pengen ngebawain sejarah awal pertama kali kapan rel kereta api itu dibuat dan dengan siapa rel kereta itu dibuat, dan pertama PT apa kereta api itu dibuat sampai sekarang kan sudah menjadi PT KAI. Jadi sebelum menjadi PT KAI itu ada beberapa PT dari tahun 1900 dan kita bakal bahas untuk kedepannya. Sebelum kita mulai, kita opening dulu guys. Oke, let's go. Oke guys, jadi gue bakal bahas tentang kereta api yang ada di Indonesia geng. Jadi gimana sejarahnya dan dimulainya kapan, dan jalur apa pertama kali kereta api itu dibuat geng. Jadi kereta api itu dibuat awal pertama kalinya itu di daerah Semarang geng. Khususnya trek pertama kali itu daerah Solo dan Jogja. Jadi kalian bisa ini kan, pertama kali itu kereta api rel yang dibuatnya dari Solo dan Jogja. Dan itu terdapat di desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia dari Belanda itu geng dia. Namanya Mr. Lach Baron Said van der Bie. Jadi pembangunan itu dilaksanakan oleh perusahaan swasta yang dibuat oleh Belanda. Jadi itu pertama kali kereta api, dan kalian bisa tahu kan, relnya tuh besinya itu dibuat pertama kali itu dari Semarang ya. Dan pertama kali treknya hanya Solo dan Jogja, dan didirikan itu pembuatannya dari tahun 1864. Rute pertama 55 melewati Surabaya, Pasuruan, Malang geng. Jadi itu dia tuh mendorong investor-investor supaya investor swasta itu dia bisa membagikan ataupun memberikan untuk bisa kita buat lebih panjang lagi rel keretanya. Dan ini tuh udah gue sempet tunjukin nih, tolong editor kasih unjuk di pojok kanan ya. Itu ada beberapa rute yang bakal dibuat di 55 tempat, jadi supaya kalian tahu. Jadi tuh awalnya tuh cuman kereta itu bener-bener cuman trek pendek yang dibuat. Dan selain Jawa, pembangunan juga disebarluaskan di daerah Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu di tahun 1891 geng. Dan di Sulawesi 1922. Jadi sebelum merdeka. Jadi waktu kita lagi perang nih, itu dia lagi buat kereta api geng. Jadi gokil ya kan. Makanya mungkin ya, gue nggak tahu sih, tapi mungkin ada kerja rodi itu disuruh buat kereta api kali sama Belanda ya kan. Tapi kalau gue salah ya komentar lah di bawah. Kita enjoy santai aja. Ini kita hanya bicara cocok-cologi aja sama logika geng. Dan kemungkinan pemasangan rel kereta itu belum sampai tahap pembangunan geng, hanya sampai tahun 1928 panjang jalan kereta api tram Indonesia mencapai 7.000 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.000 km dan 3.000-nya itu dimiliki oleh swasta. Jadi itu antara swasta sama pemerintah itu selisih hanya 10% geng. Tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kalian bisa tahu kan. Jadi tuh pemerintah itu nyerah sama Jepang geng. Semenjak Ketapian Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku, yaitu Dinas Kereta Api yang artinya. Jadi itu Jepang sempat ngambil alih dan dia ganti nama jadi Rikuyu Sokyuku, yang artinya itu Dinas Kereta Api.
Dan selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Jadi kereta api itu digunakan hanya untuk perang-perang aja, geng. Karena ya siapa lagi orang yang mau pakai, ya kan? Orang mungkin pada jalan kaki zaman dulu. Dan di era Jepang itu adalah era lintas Sakenbayah ataupun Muroto Pekanbaru yang mengangkutnya hasil tambang batu bara, geng. Jadi gunanya untuk ngangkut batu bara dan mesin-mesin perang, geng. Jadi Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 kali, ataupun bisa dibilang sampai 400 atau 4000 km yang diangkut Burma dan pembangunan kereta api di sana, geng. Dan yang kalian harus tahu, geng, jadi waktu Indonesia merdeka atau memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilan stasiun, geng. Jadi itu stasiun itu diambil alih oleh Indonesia dan kantor pusat kereta api dikuasai Jepang sekarang udah diambil alih oleh kantor pusat di negara Indonesia, yaitu tepatnya di Bandung pada tanggal 28 September 1945. Dan sekarang itu tanggal tersebut diperingati oleh Hari Kereta Api se-Indonesia, geng. Jadi untuk kalian yang belum tahu, ya kan, jadi itu tanggal 28 September itu Hari Kereta Api Indonesia, karena waktu Jepang lagi mengambil alih, kita bisa ngambil alih dari Jepang, geng. Waktu kita lagi memproklamasikan Indonesia, geng. Jadi sih emang bener-bener Indonesia tuh emang ini ya. Tapi gue pikir ya, geng, ya, Indonesia kan kenapa dia merdekanya itu lama? Kenapa dia hanya pakai bambu runcing dan sempat merdekanya lama? Karena terlalu lama, geng. Ngasah bambunya aja lama, geng. Jadi kenapa harus pakai bambu? Padahal kan dia punya celurit, ya kan? Padahal tinggal cabut aja pakai celurit, nggak usah pakai ngasah-ngasah bambu dulu. Jadi lama merdekanya. Bercanda ya, geng. Jangan lupa kalian komentar dulu di bawah, ya kan? Gue cuma bercanda ya, geng. Jadi jangan terlalu serius-serius untuk kalian yang nonton, ya kan? Biar nggak crispy gitu. Oke, jadi tuh kereta api itu, geng, yang kalian harus tahu juga nih. Ada berapa sih, bang, kira-kira tuh, bang, PT kereta api dari pengambilan alih itu? Ya kalian harus tonton sampai habis lah, jangan kalian skip gitu, ya kan. Masa kalau kalian skip ya kalian nggak tahu, nanti kalian bang ini nggak jelas nih, kalian yang nggak jelas, geng. Oke, jadi kalian itu didirikannya nih, geng, sama PT apa? Gue harus kasih tahu sama kalian, di tahun 1953 pertama kali itu PT-nya namanya DKA PKA. Jadi di tahun 1953 itu pertama kali kereta api itu diambil PT oleh DKA PNKA, geng. Dan dia berubah lagi dan diambil lagi alih oleh PT PJKA itu di tanggal 28 September 1988, geng. Karena kita udah mau merdeka, ya kan, kita udah lebih jaya lagi ke depannya sebelum ada krisis moneter terjadi, dan itu perumka PTKA namanya, geng. Itu di tahun 1999. Tepatnya 1 Juni. Jadi itu dari 1953 itu sudah ada sempat 3 pergantian perusahaan PT KAI yang sampai sekarang ini. Dari 1953 sampai 1999 ada 3 perusahaan yang sempat ganti-ganti namanya. Dan dari tahun 99 sampai tahun 2021 sekarang udah ditetapkannya PT KAI Indonesia, geng. Jadi tuh kereta api awalnya tuh mungkin kalian pernah ngerasain lah namanya kereta api yang orangnya banyak, ya kan, duduknya sembarangan. Mungkin nih lu nggak usah beli tiket pun bisa naik jalan-jalan kemana-mana. Tapi ya kalian harus berdiri-diri ataupun naik di atas. Dan mungkin ada pemain saat mungkin ya bola nih, main nonton bola kan, misalnya nonton bola nih, tiba-tiba ya kan banyak banget orang pada berdiri di atas rel, ya kan, pada bawa bendera Indonesia, dan siap-siap aja kalian pecah kepalanya, ya kan. Jadi untuk kalian yang gue hanya berbagi informasi aja ke kalian, semoga informasi ini bisa kalian tahu, ya kan. Jadi awal mulanya sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia di tahun ini 2021 menjadi nama PT KAI, itu udah sempat ada 3 perubahan nama dan sempat diambil alih oleh Jepang, dan kita sempat ambil alih lagi dari Jepang. Semoga Indonesia ini cepat jaya, geng, lebih jaya lagi untuk depannya. Dan semoga wabah-wabah ataupun COVID ini semoga cepat berlalu, geng. Dan gak akan ada lagi yang namanya
eksiden-eksiden ataupun tragedi seperti ini. Sampai sini dulu konten yang gue bisa sampaikan untuk kalian semua. Gua Papa Jago TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy. Let's go.